Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita punya proteinnya, berikutnya kita masuk ke C, lokal disk C. Nah, di sini ada program file dan program file x86 ini. Kita cari yang ada The Script Research Institute-nya. Ini ternyata di sini tidak ada. Kita berarti bukan satu lagi. Jadi ada The Script Research Institute. Nah, ini ada. Dan Autodocs. Nah, ini. Nah, dua file ini kita kopikan ke folder kerja kita. Di copy ya, jangan di cut. Copy ke D. Nah, berarti sekarang saya punya 3 file ini. Nah, langkah berikutnya adalah lakukan pemisahan protein dan ligannya dari protein ini yang kita unduh 3DV3 ini. Nah, caranya dengan menggunakan aplikasinya Discovery Studio. Ini aplikasinya. Jadi kalian harusnya tadi sudah install dulu Discovery Studio-nya. Ini sudah saya buka. Nah, ini tampilan Discovery Studio. Berikutnya saya buka file PDB yang tadi. Open. Nah, ini di docking saya. PDB-nya seperti ini. Nah, untuk pemisahan protein dengan ligan yang lain, yang pertama harus kita lakukan adalah membuang dulu molekul airnya. Jadi ini ada titik-titik kecil, itu adalah molekul air. Caranya mudah, bisa script. Kemudian selection, select water molecule. Nah, berubah jadi kuning, langsung tekan delete saja. Nah, berikutnya kita mau ambil kita ingin ligannya. Ligannya tadi kodenya adalah MAC, maka kita gunakan view hierarchy. Jadi dari dalam protein ini ada beberapa molekul kecil kan ya. Nah, tidak semua molekul kecil itu dianggap sebagai ligan. Maka yang kita pisahkan hanya yang ligannya saja. Nah, yang ligannya itu adalah yang MAC. Nah, ini ligannya. Ligannya ada 1, 2, 3. Nah, kita itu harusnya cek dulu sebenarnya yang ligan 1 itu apa. Yang 2 ligan 3. Bentar, memutar tuh pakai apa ya? Saya lupa. Kalau kita lihat di awal sih harusnya ligannya adalah ligan 1, yang kodenya MAC adalah ligan 1. Nah, berarti ini si A ini berarti adalah rantai proteinnya. Nah, rantai proteinnya. Nah, kalau seperti ini udah kuning seperti ini kita delete ya. Jangan cuma menghilangkan centangnya. Ketika hanya menghilangkan centangnya saja, maka dia sebenarnya belum hilang. Nah, kemudian kita buang ligan 2-nya juga. Yang kedua atau ke 1? Coba cek, lihat strukturnya untuk memastikan lagi tadi itu. Untuk memastikan karena kebetulan biasanya sih langsung dikasih kode ya. Tapi ini tidak ada kodenya. Jadi kita cek lagi ke PDB-nya. Hmm. 3D V3. Ini 3D V3. Nah, kita cek small molekulnya. Small molecule berarti kode kita adalah yang MAC. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, jadi yang strukturnya seperti ini yang kita pisahkan. Berarti adalah yang kuning ya.
berarti ligand 2. Ya, ini yang lurus enggak. Berarti ligand satunya kita hapus, delete. Ligand 3-nya juga kita delete. Nah, ini artinya si ligand 1 itu terikatnya pada pada rantai A. Kemudian ini ada ini kita hapus juga. Nah, ini adalah ligand kita. Kita tinggal lakukan save as. Save. Ingat nge-save-nya di folder yang sama dengan yang tadi. Kita beri nama ligand. Save. Maaf, tadi di save-nya dalam PDB bukan? Kita cek lagi, kita save as. Save as lagi. Save as. Nah, salah ya, ini ligand. Save as type-nya harusnya protein data bank. Protein data bank file. Save. Nah, kalau sudah kita save, ini kita close saja. Nah, kita buka lagi file yang awal. Open. File yang 3D VE3. Nah, ini kan kita sudah punya ligandnya. Berikutnya tinggal kita mau proteinnya. Nah, yang menjadi protein itu adalah semua molekul proteinnya dan ligand dan molekul kecil yang lain kecuali ligandnya. Ya. Kecuali air juga. Maka kita seleksi water molekulnya, kita buang dulu. Nah, kita klik view ke hierarki. Nah, berarti yang kita buang adalah tadi. Yang kita buang hanya yang ligand 2. Delete. Nah, ini kita save as lagi. Save as. Ini namanya makromolekul. Save as type-nya jangan lupa protein data bank file. Oke. Kita sudah punya file yang akan file protein target dan makromolekulnya. Nah, berikutnya jadi penggunaan Discovery Studio kita sudah selesai. Berikutnya kita tutup saja ini. Oke. Nah, berikutnya kita gunakan aplikasi yang Autodocs-nya. Tunggu, masih loading. Oke, ini sudah siap. Nah, sebelum kita lakukan redockingnya, kita lakukan preparasi dulu. Yang pertama kita klik File, kemudian Preference, pilih Set. Nah, Startup Directory. Nah, pada bagian Startup Directory, ini kita ganti dengan, kita hapus dulu. Klik Set. Nah, ini akan mencari tempat kita akan menyimpan. Jadi kita set penyimpanan kita mau di mana. Berarti di folder kerja tadi, itu di saya di D, kemudian docking saya.
Oke, nah ini sudah, tinggal klik set lagi. Set, kemudian dismiss. Set, kemudian dismiss. Oke, kalau sudah, berikutnya lakukan preparasi makromolekul. Kita klik file, kemudian read molekul. Nah, kemudian buka file makromolekul. Ya, ini makromolekulnya. Kemudian klik edit, hidrogen, kemudian add, pilih all hidrogen, non border, ya ini benar ya, udah di checklist seperti ini. Kemudian ini yes, nih oke. Ya, seperti itu. Jadi itu udah ada tambahan hidrogennya. Nah, kemudian ini kita klik saja. Nah, disembunyikan dulu. Ini kalau ini mau nanti muncul lagi kok. Ya, kita sembunyikan dulu. Nah, berikutnya kita siapkan ligand. Kembali klik ligand di sini ya, ligand. Kemudian input, open. Nah, masuk ke docking saya. Nah, docking saya ini kan udah foldernya docking saya. Kenapa ini kok nggak ada? Ya, karena ini PDB kita ya. Kita belum punya filenya. Kita tampilkan yang PDB saja, PDB file. Nah, kita masukkan yang ligand. Oke. Nah, ini ligand kita. Berikutnya, klik ligand lagi. Ligand. Kemudian torsion tree. Kemudian detect root. Oke. Kalau sudah, kemudian klik ligand lagi. Ligand. Kemudian torsion tree. Choose torsion. Nah, akan muncul seperti ini. Koreksi apakah rotasi dari ligand sudah tepat. Atom yang bisa berotasi, misalnya senyawa bentuk siklik seperti benzen itu rigid. Seperti informasi yang ditunjukkan pada gambar rigid. Nah, warna hijau rotatable, magenta non-rotatable, red unrotatable. Ya. Nah, ini saya rasa sudah benar ya. Hijau rotatable, non-rotatable, berarti done saja, done. Nah, kalau sudah, kemudian klik ligand, output, save as PDB-QT. Nah, namanya ligand, nanti save, namanya tetap ya ligand PDB-QT, berarti ini save as filenya. Oke. Nah, sudah. Kemudian berikutnya adalah kita menyiapkan auto grid. Kita pilih grid, kemudian makromolekul, kemudian choose. Pilih makromolekul. Makromolekul, select molekul. Kemudian oke. Nah, ini minta di-save juga dalam bentuk PDB kita. Kita save. Oke. Kemudian grid, set map type, kemudian choose ligand, kemudian pilih ligand, select ligand. Berikutnya
klik grid lagi, grid box. Nah, klik center, pilih center on ligand. Nah, berikutnya kita atur XYZ ini, XYZ. Kemudian ini spacingnya juga, pastikan ligand berada dalam kotak. Ini kan kegedean ya, kotaknya masih kelihatan biru. Nah, ini bisa dikecilkan. Nah, ini pastikan semuanya masuk ke dalam kotak. Diatur-atur saja supaya juga tidak terlalu besar. Nah, ini saya rasa udah masuk semua. Oh, ini keluar ya. Misalkan seperti ini. Pastikan ada di dalamnya semua. Kemudian tinggal klik file, close saving current. Oke. Close saving current. Kemudian pilih grid, output, save GPF. Nah, save GPF-nya namanya adalah, kita kasih nama saja grid.gpf. Terus ditulis ya, .gpf, di sini bawahnya GPF file. Oke. Setelah selesai seperti ini, kita tinggal menjalankan auto grid-nya. Kita run auto grid. Nah, kemudian di program path name-nya kita browse. Path name-nya browse. Auto grid yang tadi, auto grid yang ada di folder kita, auto grid. Nah, seperti ini. Kemudian di parameter file name, pilih nama filenya, tadi filenya namanya grid. Nah, grid.gpf. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian ini seperti ini tampilannya, maka tinggal kita ini docking saya autogrid 4.exe. Nah, ini sampai ketemu, kita hapus sampai ketemu
Bentar. Setelah P ini ada E ya, ada ini E sampai ketemu grid. Sampai ketemu grid.gpf, ini kita hapus. Delete. Nah, sama kemudian setelah L itu ada E lagi. Kita hapus sampai ketemu grid lagi. Delete. Setelah itu tinggal di launch. Kita launch. Nah, kita tunggu prosesnya selesai dulu. Nah, kalau sudah hilang berarti pekerjaannya sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita lihat apakah tadi grid box-nya berjalan dengan baik atau tidak. Kita buka file jadi di sini ada di folder kerja kita, cari ada namanya file grid GLG. Kemudian kita buka dengan Notepad atau dengan Notepad++ atau dengan Word juga sebenarnya bisa ya. Ini ada pilihannya. Bisa misalnya dengan Notepad. Oke, kita buka. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung lihat ke bagian akhirnya saja. Nah, sukses. Nah, ini ada tulisan sukses plus berarti grid pengaturan grid saya sudah berhasil. Oke, ini kita close. Berikutnya kembali lagi ke Autodoc-nya. Kalau gridnya sudah selesai kita atur. Berikutnya tinggal kita atur parameter dockingnya. Nah, untuk mengatur parameter docking, masuk ke docking, kemudian makro molekul, kemudian set rigid file name, kemudian makro molekulnya. Oke. Berikutnya docking lagi, ligand, kemudian choose, pilih ligand. Ligand, accept. Nah, berikutnya ke docking lagi, docking, kemudian search parameter, pilih kinetic algorithm. Nah, akan muncul seperti ini. Ada maximum number of eval, kita pilih short saja. Maximum number of evalnya short, biar nggak kelamaan. Kemudian bisa dipilih short. Kemudian kita accept saja. Kemudian docking parameter. Nah, docking parameter langsung di accept saja. Kemudian docking output kinetic algorithm, karena tadi pakai kinetic algorithm, beri namanya doc. Ini kasih namanya samakan saja dulu ya. .dpf. Terus ditulis ya .dpf. Save. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal run Autodoc. Run. Kemudian run Autodoc. Nah, seperti ini lagi. Sama di program path name-nya kita browse. Berarti yang kita masukkan adalah Autodoc 4-nya. Kemudian di sini doc dpf-nya. Oke. Nah, ini otomatis nanti akan muncul file yang kita hasilkan adalah doc.dlg. Nah, kemudian ini sama ada yang dihapus lagi setelah P ini, jadi sampai ketemu doc. Hapus. Kemudian ini E lagi setelah sampai ketemu doc. Hapus lagi. Kemudian di launch. Ini
Jadi kita tunggu sampai hasilnya selesai. Oke, mungkin akan ada yang lama ya hasilnya, apa-apa. Tapi pastikan dia akan berproses itu sampai nanti tanda ini hilang. Oke, ini untuk panduan dockingnya dulu. Terima kasih.